Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama saya Nisa Mulia Solehah, kedua Advian Novita, dan ketiga Tira Rahayu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Menjadi Pemimpin yang Efektif. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat saran agar berhasil menjadi pemimpin yang efektif. Yang pertama, nilailah situasi kepemimpinannya dengan melihat dari 3 variabel. Variabel pertama yaitu nilailah kemampuan individual dari anggota kelompok Anda. Bagaimana kompetensi dan kemampuan dari setiap anggota? Apa yang masing-masing anggota bawa ke dalam tim atau kelompok? Variabel kedua yaitu nilailah kemauan dan motivasi dari anggota kelompok Anda. Seberapa termotivasinya anggota terhadap tujuan kelompok? Dan variabel yang terakhir yaitu tentukan berapa banyak kekuasaan yang Anda miliki untuk menghargai atau menghukum anggota kelompok. Nomor 2 yaitu bangunlah kepercayaan. Kepercayaan sangat penting. Orang-orang cenderung tidak mengikuti orang-orang yang mereka tidak percaya. Mulailah mendapatkan kepercayaan anggota dengan mengatakan kebenaran kepada mereka dan menepati janji. Yang nomor 3 yaitu jadilah konsisten. Tetapkan prioritas yang jelas serta ikut secara konsisten dan harian. Untuk nomor 4, libatkan anggota tim Anda. Pemimpin berhasil ketika memiliki persetujuan dan komitmen dari orang-orang mereka. Niatkan untuk membangun hubungan, tidaklah realistis untuk berharap agar anggota tim bersikap terbuka tentang kepemimpinan Anda terhadap mereka hanya karena kredensial atau pengalaman Anda. Yang nomor 5 yaitu jangan menjauhkan diri dari orang-orang yang Anda pimpin. Bersikap sombong atau menjauh dapat membubarkan anggota tim Anda. Mereka perlu tahu bahwa Anda ada untuk mereka dan ingin melihat mereka berhasil. Yang nomor 6, mudahlah dalam beradaptasi. Memimpin orang lain bukanlah skenario satu ukuran cocok untuk semua orang. Sesuaikan pendekatan kepemimpinan Anda sesuai kebutuhan situasi. Kadang-kadang Anda harus bersikap lebih langsung, kadang-kadang lebih ramah. Inilah keterampilan yang akan terus Anda kembangkan seiring berhadapan dengan tugas memimpin individu yang berbeda dan dalam situasi yang berbeda. Slide yang keempat yaitu terdapat definisi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin atau leader adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan atau leadership merupakan proses memimpin sebuah kelompok dan mempengaruhi kelompok itu dalam mencapai tujuannya. Perkenalkan, saya Advian Novita. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai teori sifat kepemimpinan. Jadi di sini ada 8 macam teori sifat kepemimpinan. Yang pertama adalah penggerak atau drive. Jadi seorang pemimpin harus memiliki tingkat usaha yang tinggi. Mereka juga harus punya keinginan yang relatif terhadap keberhasilan, ambisius, memiliki banyak energi, serta tidak kenal lelah dalam aktivitasnya untuk menunjukkan sikap inisiatif. Yang kedua adalah hasrat untuk memimpin atau desire to lead. Seorang pemimpin memiliki hasrat yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Mereka menunjukkan kemauan untuk menerima tanggung jawab. Yang ketiga adalah kejujuran dan integritas atau honesty and integrity. Jadi, seorang pemimpin harus membangun hubungan terpercaya dengan pengikutnya, yaitu dengan cara jujur dan tidak berkhianat, serta dengan menjaga konsistensi antara kata-kata dan perbuatannya. Yang keempat adalah kepercayaan atau self-confidence. Seorang pengikut akan mencari pemimpin yang tidak ragu-ragu. Dengan demikian, para pemimpin harus dapat menunjukkan kepercayaan diri agar dapat meyakinkan pengikutnya terhadap keputusan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima adalah kecerdasan atau intelijen. Seorang pemimpin harus cukup cerdas,
agar dapat mengumpulkan, menyatukan, dan menasvirkan banyak informasi. Serta mereka harus menciptakan sebuah visi, memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan dengan tepat. Yang keenam adalah pengetahuan yang relevan mengenai pekerjaan atau job relevant knowledge. Seorang pemimpin yang efektif memiliki pengetahuan tingkat tinggi mengenai perusahaan, industri, dan permasalahan teknis. Dengan pengetahuan yang mendalam tersebut, pemimpin dapat membuat keputusan terbaik dan memahami implikasi dari keputusan tersebut. Yang ketujuh adalah ekstraversi. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang energik, penuh semangat, suka bergaul, tegas, dan jarang sekali berdiam atau menarik diri. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah rawan terhadap rasa bersalah atau proneness to guilt. Rawan rasa bersalah berhubungan positif dengan efektivitas kepemimpinan, karena menghasilkan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap orang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori perilaku kepemimpinan. Penelitian University of Iowa meneliti 3 gaya kepemimpinan untuk menemukan gaya kepemimpinan yang paling efektif. Yang pertama adalah gaya autokrasi. Gaya autokrasi menggambarkan pemimpin yang mendikte metode kerja, membuat keputusan sepihak, dan membatasi partisipasi karyawan. Gaya yang kedua adalah gaya demokratis. Gaya demokratis menggambarkan pemimpin yang melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, mendelegasikan wewenang, dan menggunakan umpan sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Gaya yang ketiga adalah gaya laissez-faire. Gaya ini menggambarkan pemimpin yang memberikan kesempatan kepada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apapun yang menurut mereka pantas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penelitian Fidel mengungkap 3 dimensi kontingensi yang menemukan faktor-faktor kunci situasional terhadap efektivitas kepemimpinan. Yang pertama adalah hubungan pemimpin dengan anggota. Tingkat keyakinan diri, kepercayaan, dan rasa hormat karyawan terhadap pemimpinnya dinilai sebagai baik atau tidak baik. Yang kedua adalah struktur tugas. Di sini dijelaskan bahwa tingkat di mana penugasan pekerjaan diinstruksikan dan diformulasi dinilai sebagai tinggi atau rendah. Yang ketiga adalah kekuatan posisi. Tingkat pengaruh seorang pemimpin atau aktivitas seperti perekrutan, pemecatan, pendisiplinan, promosi, dan peningkatan gaji dinilai sebagai kuat atau lemah. Baiklah, saya Tira Rahayu akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Advia Novita. 4 gaya kepemimpinan menurut Harsh dan Blanchard. Yang pertama yaitu telling. Telling atau memberitahu adalah gaya kepemimpinan yang bisa dikatakan pemimpin yang tidak mempercayai bawahannya dan banyak memberi arahan kepada bawahannya untuk melakukan segala sesuatu. Yang kedua yaitu selling atau menjual, adalah menunjukkan hubungan tinggi dari segi penyelesaian masalah dan hubungan dengan orang bawahan adalah dengan rapat sebagai satu organisasi. Yang ketiga, participating atau menyertai adalah perilaku pemimpin yang lebih banyak memfokuskan perhatian pada kualitas hubungan dengan kurang memperhatikan penyelesaian tugas-tugas. Yang terakhir 4 yaitu delegating atau menyerahkan, adalah menunjukkan peningkatan kepercayaan yang tinggi dari pemimpin terhadap orang bawahannya untuk melakukan tugasnya sendiri dengan sedikit pengarahan dan sedikit sekali hubungan antar personal. Selanjutnya, House mengidentifikasi 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang mengarahkan atau directive leader. Directive leader adalah memberitahu para pengikut mengenai apa yang diharapkan dari mereka, menentukan pekerjaan yang harus mereka selesaikan, dan memberi bimbingan khusus
terkait dengan cara menyelesaikan berbagai tugas-tugas. Yang kedua yaitu pemimpin yang mendukung atau supportive leader. Supportive leader adalah pemimpin yang ramah dan memperhatikan kebutuhan para karyawannya. Yang ketiga, pemimpin yang partisipatif atau participative leader, yaitu berunding dengan para pengikut dan menggunakan saran-saran mereka sebelum mengambil suatu keputusan. Yang keempat yaitu pemimpin yang berorientasi presentasi atau achievement oriented leader, yaitu menetapkan tujuan-tujuan yang besar dan mengharapkan para pengikutnya untuk bekerja dengan sangat baik. Selanjutnya yaitu isu-isu kepemimpinan pada abad 21. 1. Mengelola kekuasaan. Terdapat 5 sumber kekuasaan pemimpin. Yang pertama, kekuasaan sah, yang berarti kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin akibat posisinya di dalam organisasi. Yang kedua, kekuasaan paksaan adalah yang dimiliki seseorang pemimpin untuk menghukum atau mengendalikan karyawan. Yang ketiga, kekuasaan imbalan, yang berarti kekuasaan untuk memberikan upah positif kepada karyawan. Yang keempat, kekuasaan ahli, yang berarti kekuasaan yang berdasarkan keahlian, keterampilan istimewa, atau pengetahuan. Yang kelima, kekuasaan rujukan, kekuasaan yang muncul karena sumber atau sifat pribadi seseorang yang diinginkan. Selanjutnya, yang kedua, mengembangkan rasa kepercayaan atau rasa percaya didefinisikan sebagai keyakinan di dalam integritas, karakter, dan kemampuan seseorang pemimpin. Yang selanjutnya, memberdayakan karyawan, yang berarti karyawan bermanfaat jika karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Selanjutnya, memimpin di berbagai budaya. Artinya, pemimpin yang efektif tidak hanya memakai satu gaya. Mereka mengatur gaya sesuai dengan situasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjadi pemimpin yang efektif. Ada 2 isu yang berkaitan untuk menjadi pemimpin yang efektif. Yang pertama, pelatihan pemimpin. Sebagai contoh, pelatihan pemimpin akan lebih sukses dengan individu yang dimiliki tingkat monitor diri yang tinggi dibandingkan yang rendah. Yang kedua, substitusi pemimpin. Sebagai contoh, karakteristik bawaan seperti pengalaman, pelatihan, orientasi profesional, dan kebutuhan untuk mandiri dapat menetralkan efek kepemimpinan. Karakteristik ini dapat mengganti kebutuhan karyawan akan dukungan dari pemimpin atau kemampuan untuk membuat struktur dan mengurangi ketidakpastian tugas. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.